Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali di pelajaran instalasi tenaga listrik. Oke, baiklah, pada pertemuan pertama dan kedua, kalian sudah mencari materi atau sudah membaca materi yang bersumber dari internet maupun buku. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan apa itu instalasi tenaga listrik pada bab 1. Sebelumnya, di sini ada kompetensi dasar yaitu 3.1 memahami instalasi tenaga listrik satu fasa dan 4.1 menerapkan instalasi tenaga listrik satu fasa. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan sejarah tenaga listrik, menjelaskan instalasi listrik satu fasa, menjelaskan instalasi listrik tiga fasa, menjelaskan instalasi penerangan listrik satu fasa, menjelaskan instalasi tenaga listrik satu fasa, mengidentifikasi jenis-jenis kabel, mengidentifikasi jenis-jenis kotak, mengidentifikasi jenis-jenis tusuk kotak, mengidentifikasi jenis-jenis saklar, mengidentifikasi jenis-jenis pipa dan kotak sambung, mengidentifikasi jenis-jenis pengaman, mengidentifikasi jenis-jenis panel dan PHB. Nah, di sini ada konsep peta konsep, yaitu ada fasa, sistem tenaga listrik, dan ada satu fasa dan komponen instalasi listrik. Lanjut, di sini ada kita masuk ke sistem tenaga listrik. Jadi di sini ada sejarah tenaga listrik. Pada era sekarang, energi listrik itu merupakan sumber primer bagi umat manusia. Jika dibayangkan, bila tidak ada energi listrik, mungkin peralatan rumah tangga tidak akan bisa bergerak, mesin-mesin canggih di industri, sistem telekomunikasi semua tidak akan bisa berfungsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya energi listrik bagi sumber kehidupan kita. Sejarah energi listrik dimulai pada tahun 1831 sampai 1832, ketika ilmuwan asal Inggris Michael Faraday menemukan bahwa perbedaan potensial dihasilkan antara ujung-ujung konduktor listrik yang bergerak tegak lurus terhadap dengan medan magnet, di mana membuat generator elektromagnetik pertama terbesar. Efek ini menggunakan cakram tembaga yang berputar antara kutub magnet tapal kuda. Proses ini menghasilkan arus searah yang kecil. Pada bulan Januari 1982, sejarah tentang pusat pembangkitan tenaga listrik dimulai dengan beroperasi. Pusat tenaga listrik yang pertama ada di kota London dan Inggris. Selain di Eropa, pusat tenaga listrik juga beroperasi untuk pertama kalinya di Amerika pada bulan September di tahun yang sama di kota New York, Amerika Serikat. Kedua pembangkit tersebut bekerja pada arus searah dengan tegangan yang masih rendah sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan energi listrik di kedua kota tersebut, sehingga menginspirasi para ahli untuk mencari sistem pembangkitan energi listrik yang lebih memadai. Di Indonesia sendiri, sejarah pembangkitan tenaga listrik dimulai sejak beroperasinya pusat tenaga listrik di Gambir, Jakarta, Mei 1897, Medan pada tahun 1899, Surakarta 1902, Bandung 1906, Surabaya 1912, dan Banjarmasin 1922. Berikut ini adalah perkembangan teknologi pembangkitan energi listrik menjadikan penyediaan energi listrik sudah hampir merata di seluruh dunia. Pembangkit-pembangkit listrik dengan kapasitas besar sudah banyak didirikan. Sarana transmisi dan distribusi energi listrik juga sudah tersinkronisasi dengan baik, sehingga sistem pembangkitan dan tenaga listrik sudah berjalan dengan baik. Berikut ini adalah gambar sistem tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, sampai dengan distribusi. Dimulai dari pusat pembangkit yaitu PLTA atau PLTU, dan masuklah dia ke gardu induk, di step up atau dinaikkan volumenya, masuklah dia ke saluran
transmisi. Di situ dipecah, ada dia masuk ke gardu. Di gardu itu nanti dia dipecah lagi menjadi dua. Di sini ada 150. Ada yang untuk ke industri besar dan ada juga untuk ke bertujuan untuk mendistribusikan kita untuk kehidupan kita. Masuklah di industri kecil. Kalau industri besar maka dia tegangan yang dialirkan juga akan lebih besar. Untuk perbedaannya, masuklah ke industri kecil, dibagi lagi ke kita untuk sekolah perguruan tinggi. Jadi kalau di sini itu kita tuh bakal tahu, pertama itu kita dibuat atau proses pembangkitannya masuk ke saluran transmisi itu kita di step up, lalu nanti masuk ke gardu induk itu kita dipecah menjadi dua, masuk lagi untuk industri yang lebih besar dan dibagi untuk industri yang lebih kecil. Lalu masuk ke sekolah-sekolah, baru nanti dia masuk ke perumahan itu stepnya di step down lagi, jadi bisa masuk ke tempat kita 220. Nah, di pendistribusian ini juga ada berbagai prioritas. Misalnya nih kalau seperti di industri itu prioritas, perguruan tinggi itu prioritas. Nah, maka sering kejadian kalau di perumahan itu cepat mati daripada yang ada di instansi perkantoran. Itulah kita dari perusahaan PT PLN sendiri itu membagi skala prioritasnya. Nah, kita masuk di sini instalasi listrik satu fasa. Instalasi listrik satu fasa itu apa sih? Jadi dari hasil pembangkitan energi listrik yang melalui generator menghasilkan sumber energi listrik satu fasa dan tiga fasa. Instalasi satu fasa itu apa sih gitu kan? Instalasi listrik satu fasa itu adalah jenis instalasi yang menggunakan dua buah kawat penghantar berupa kawat berarus positif dan satu kawat penghantar negatif atau netral ya. Instalasi listrik ini biasanya bekerja dengan tegangan 220. Jadi itu yang biasa kita gunakan di kehidupan kita yang masuk ke rumah kita. Yang sudah dijelaskan tadi, yang jika masuk ke rumah kita itu dia pakai 220 karena sudah di step down. Biasanya pemasang instalasi listrik satu fasa itu akan lebih mudah karena dia hanya menggunakan dua buah kabel penghantar. Untuk dapat mengerti berapa besaran daya listrik yang tersedia pada instalasi listrik rumah satu fasa, bisa melihat pada MCB yang digunakan pada instalasi tersebut. Jadi MCB itu yang sering ada di rumah-rumah kita itu ada. Biasanya kalau untuk MCB yang 1,2 ampere itu daya terpasangnya atau volt ampernya sekitar 250. Jadi dia itu bisa mensupport sebesar 250 volt ampere. Nah, jadi kalau misalnya MCB-nya 2 itu dayanya misalnya 450. Kalau yang 4 berarti 4 ampere tuh buat yang 900 VA volt ampere. Nah, di sini sampai 22.000 itu MCB-nya sampai 100 ampere. Di sini juga ada instalasi listrik 3 fasa. Apa sih instalasi listrik 3 fasa? Instalasi 3 fasa adalah listrik AC alternating current yang menggunakan 3 penghantar yang mempunyai tegangan sama tetapi berbeda dengan sudut fasa sebesar 120 derajat. Jadi, menggunakan 3 kawat penghantar tersebut biasa disebut dengan fasa RST. Tambahan satu yaitu netral atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah, listrik 3 fasa terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel netral. Umumnya listrik 3 fasa bertegangan 300 volt yang banyak digunakan di industri atau pabrik besar. Nah, di sini ada instalasi penerangan
dan tenaga listrik satu fasa. Jadi yang pertama adalah instalasi penerangan listrik satu fasa adalah jenis instalasi listrik yang digunakan untuk sarana penerangan dengan menggunakan dua buah kabel penghantar atau kawat penghantar, yaitu satu kawat penghantar untuk fasa atau sumber tegangan dan satu kawat penghantar lainnya untuk nol netral. Instalasi penerangan satu fasa digunakan untuk konsumen rumah tangga dan dengan tegangan 220 volt. Contoh pemasangan instalasi listrik satu fasa dari meteran PLN menuju MCB, kemudian dihubungkan dengan lampu saklar. Jadi dari PLN, dari penyulang yang sering ada di tiang-tiang pinggir-pinggir jalan, itu kan tegangannya masih sekitar 150-an ya, 150-an lebih. Itu nanti di step down, jadi masuk di perumahan itu melalui MCB. Jadi di MCB-nya itu di step down, masuk ke tempat kita cuman 220 aja. Jadi bisa untuk menerangi lampu dan saklar kita, menghidupkan lampu dan saklar. Jadi fungsi lampu dan instalasi listrik satu fasa adalah sebagai sumber penerangan. Fungsi saklar dan instalasi listrik satu fasa adalah untuk memutus dan menyambungkan arus listrik menuju peralatan. Biasanya dihubungkan dengan lampu sehingga kita bisa menyalakan atau mematikan lampu. Jadi dari penyulang masuklah ke MCB, dari MCB nanti masuk lagi ke saklar atau stop kontak. Dari stop kontak nanti kita bisa on off untuk penerangan kita. Instalasi tenaga listrik satu fasa adalah jenis instalasi listrik yang digunakan untuk sarana kotak kontak atau beban-beban listrik selain lampu dengan menggunakan dua buah kawat penghantar, yaitu satu kawat penghantar untuk fasa, sumber atau tegangan, dan satu kawat penghantar lainnya untuk netral. Di sini ada komponen instalasi tenaga listrik jenis-jenis kabel. Kabel adalah media yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Ada berbagai macam bahan yang digunakan untuk membuat kabel. Yang membedakan adalah sifat konduktansi dari beberapa bahan tersebut. Khusus untuk penghantar yang digunakan pada instalasi listrik penerangan dan tenaga, bahan yang paling sering digunakan adalah jenis logam tembaga. Konduktor yang baik adalah memiliki tahanan jenis kecil. Berikut ini tahanan jenis dari beberapa bahan penghantar. Misalnya nih seperti tabel titik 1, tahanan jenis penghantarnya itu perak. Tahanan jenisnya, jadi kan kalau semakin kecil dia akan semakin bagus konduktornya atau penghantarnya akan semakin bagus. Jadi bisa dilihat di sini tahanan yang paling bagus itu adalah yang lebih kecil, berarti bisa dikatakan tembaga itu adalah tahanan yang penghantar listrik atau konduktor yang paling bagus di antara yang lain. Dilanjutkan ke perak, kobalt, emas, nikel. Nanti bisa diurutkan sampai ke yang paling tidak konduktor. Kegunaan tembaga sebagai penghantar yang sering digunakan adalah dengan pertimbangan bahwa tembaga merupakan bahan yang mempunyai daya hantar yang baik, kedua setelah perak. Namun dengan harga yang lebih terjangkau berdasarkan konstruksinya, penghantar diklasifikasikan sebagai berikut. Ada penghantar pejal solid, penghantar berukuran diameter maksimal sampai 10 mm persegi yang berbentuk kawat pejal. Batas ukuran maksimal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah penggunaan maupun pemasangan. Berikut ini adalah gambarnya ya, penghantar pejal. Di sini ada penghantar berlilit. Penghantar yang terdiri dari beberapa kawat yang sering berlilitan dengan ukuran diameter. Terus ada penghantar serabut. Ini biasanya ukuran kabelnya itu sekitar 0,5 mm persegi sampai 400 mm persegi. Di sini ada penghantar persegi busbar. Penghantar berupa logam tanpa isolasi atau tanpa pembungkus, berbentuk persegi 4 yang berfungsi sebagai rel pembagi atau rel penghubung.
Penghantar ini biasanya terdapat pada papan hubung bagi PHB. Lanjut, di sini ada selain dari konstruksinya, kabel juga diklasifikasikan berdasarkan jumlah penghantar dalam satu kabel. Berikut klasifikasinya. Penghantar simplex. Apa sih penghantar simplex? Kabel yang berisi satu buah penghantar saja yang berfungsi untuk menghantarkan satu jenis aliran saja, misalnya untuk mengantarkan fasa saja atau netral saja. Contoh dari penghantar ini adalah kabel NYA. Nanti kalian bisa cari di internet apa itu penghantar simplex dengan kabel NYA. Jadi kabel itu ada beberapa jenis. Nanti kalian bisa temui di internet, dibuka di internet. Di sini menggunakan kabel NYA dengan ukuran 0,7 mm persegi sampai NYAF 1,5 mm persegi. Penghantar duplex. Apa penghantar duplex? Kabel yang berisi dua buah penghantar yang dapat mengalirkan dua buah aliran sekaligus, misalkan dua buah pasa yang berbeda atau aliran pasa dengan netral. Kabel ini berupa dua buah penghantar dengan masing-masing mengantar dipisahkan dengan isolasi atau pemisah dan diikat menjadi satu menggunakan selubung. Contoh dari pengantar ini adalah kabel NYM 2 kali 1,15 mm persegi dan NYY 2 dikali 1,5 meter persegi. Biasanya pengantar duplex ini yang sering kita gunakan karena dia ada dua ya, ada netral dan ada fasa. Lanjut, di sini ada penghantar triplex dan penghantar quadplex. Nah, penghantar triplex ada kabel yang berisi 3 buah penghantar yang dapat mengalirkan 3 buah aliran sekaligus, misalnya 3 buah pasa RST atau menghasilkan pasa netral dan ground. Lanjut, ada penghantar quadruplex, kabel yang berisi 4 buah penghantar, yaitu ada 3 buah fasa dan netral dan 3 buah fasa dan ground. Penghantar quadruplex ada yang berupa penghantar pejal, berlilit ataupun serabut. Kabel ini berupa 4 buah penghantar dengan masing-masing penghantar dipisahkan dengan isolasi dan diikat menjadi satu penghubung selubung. Contoh dari penghantar jenis ini adalah NYM 4 kali 1,5 dan NYMHY 4 kali 1,5 mm persegi. Dari klasifikasi di atas, kabel listrik kemudian dibedakan menjadi berapa jenis, yaitu jenis-jenis kabel yang ada di pasaran. Misalnya nih ada kabel NYA. Kabel NYA tadi adalah penghantar berinti tunggal dengan lapisan bahan isolasi FVC satu lapis. Ada kabel NYM, yaitu jenis penghantar yang memiliki inti lebih dari satu, biasanya digunakan pada instalasi gedung atau bangunan yang tertanam pada dinding. Nah, di sini ada kabel NYY. Secara konstruksi dengan jumlah penghantarnya kabel NYY hampir sama dengan kabel NYM. Bedanya adalah jenis isolasinya. Kabel NYY didesain untuk menggunakan instalasi bawah tanah ataupun outdoor dari semua kondisi. Di sini ada kabel NYAF, sebuah penghantar yang memiliki inti serabut dari tembaga fleksibel isolasi dan FVC. Kabel NYAF biasanya digunakan pada instalasi panel yang merupakan fleksibilitas tinggi. Kabelnya yang fleksibel memudahkan untuk digunakan pada instalasi yang banyak belokan-belokan tajam. Kadang ini direkomendasikan untuk instalasi dalam kabel kotak distribusi pipa atau dalam kabel duct. Di sini ada kabel NYMHY. Kabel jenis ini digunakan untuk instalasi rumah tangga kelas kecil. Kabel ini tidak direkomendasikan untuk instalasi rumah atau gedung di atas 900 watt. Di sini ada kabel NYG, sebuah penghantar yang dirancang untuk instalasi bawah tanah. Jadi kalau mau bikin penghantar listrik atau distribusi listrik tapi nggak mau kabelnya kelihatan, misalnya kayak di gedung-gedung
di gedung-gedung kuliah gitu, seperti di ITERA. Di ITERA itu ada yang pakai kabel bawah tanah. Kabel bawah tanah ini memang bagus, tapi untuk pembiayaannya itu jauh lebih mahal karena dia jenis kabelnya pun lebih mahal dari kabel yang biasa digantung di atas. Ini adalah kabel jenis NYCY. Jenis kabel yang digunakan bisa digunakan sebagai pengantar dalam ruangan, bawah tanah, bahkan untuk saluran terbuka, kering maupun lembab. Kabel jenis ini sangat aman karena lapisan isolatornya terdapat tambahan pelindung pita CU kabel sehingga tahan dalam berbagai kondisi. Di sini ada kabel ASCR, Aluminium Conduct Steel Reinforced. Kabel jenis ini merupakan pengantar yang terdiri dari aluminium dan inti baja tanpa insulasi tambahan. Kabel ACSR bisa digunakan untuk saluran jaringan tegangan tinggi dengan jarak ke tiang berjauhan bahkan sampai ratusan meter, sehingga membutuhkan jenis kabel yang kuat tarik yang tinggi. Berikut ini adalah jenis-jenis kotak kontak. Kotak kontak merupakan material instalasi listrik yang berfungsi sebagai muara penghubung antara arus listrik dan peralatan listrik. Agar alat listrik terhubung dengan kotak kontak, maka diperlukan kabel dan steker atau colokan yang nantinya akan ditancapkan pada kotak kontak. Berdasarkan bentuk secara fungsional, stop kontak dibedakan menjadi dua macam, yaitu kotak kontak kecil merupakan stop kontak dengan dua lubang kanal yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik melalui steker yang juga berjenis kecil. Kotak besar merupakan stop kontak dengan dua kanal AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah kanal AC yang berfungsi sebagai ground. Nah, di sini ada kotak kecil dan kotak besar. Jadi yang kotak kecil adalah yang sebelah kiri dan yang besar adalah sebelah kanan. Sedangkan berdasarkan tempat pemasangan dikenal dua jenis stop kontak, yaitu stop kontak inbow merupakan stop kontak yang dipasang di dalam tembok seperti yang di sebelah kiri, dan stop kontak outbow yang di luar yang biasa kita pakai terminal itu. Nah, ini adalah tipe-tipe dari stop kontak yang dipakai di seluruh dunia. Ada tipe F, E, O, I, J, A, B, G, C, H, L, dan K. Sini ada tipe-tipenya, nanti bisa dipahami kenapa dia tipe F, E, karena mungkin bentukannya seperti I, D, A gitu kan. Lanjut lagi, di sini ada jenis-jenis saklar. Saklar adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyambung dan memutuskan aliran listrik. Jadi saklar pada dasarnya adalah suatu alat yang dapat berfungsi sebagai penghubung atau pemutus aliran listrik, baik itu pada jaringan arus listrik kuat maupun jaringan arus listrik lemah. Secara garis besar, saklar memiliki dua macam kegunaan, yaitu untuk instalasi penerangan dan instalasi tenaga. Yang membedakan saklar arus listrik kuat dan yang lemah adalah bentuk fisiknya kecil jika dipakai untuk peralatan elektronika arus lemah. Demikian pula sebaliknya, semakin besar saklar yang digunakan jika aliran listrik semakin kuat. Berarti kan secara sederhananya saklar terdiri dari dua logam yang menempel pada suatu rangkaian dan bisa terhubung atau terpisah sampai dengan keadaan sambung on atau off. Dalam rangkaian itu, material kontak sambungnya umumnya dipilih agar supaya tahan terhadap korosi. Kalau logam yang dipakai terbuat dari bahan oksida biasanya, maka saklar akan sering tidak bekerja.
Di sini ada untuk mengurangi korosi itu paling tidak logam kotaknya harus disepuh gitu kan. Saklar sangatlah bermanfaat dalam menunjang keselamatan pengguna tenaga listrik karena penggunaan saklar dalam instalasi sangat membantu mengurangi resiko korsleting atau short. Contoh dari kegunaan saklar di peralatan rumah, peralatan listrik ataupun peralatan elektronik gitu ya, sebagai on off, volume up down di ponsel, tombol on off di TV, tombol-tombol di remote, saklar di dinding untuk menghidupkan dan mematikan lampu, tombol on off laptop atau komputer, tombol keyboard komputer, tombol on off pilihan kecepatan di kipas angin. Saklar listrik dapat digolongkan berdasarkan jumlah kotak dan kondisi yang dimilikinya. Jumlah kotak dan kondisi yang dimiliki tersebut biasanya disebut dengan istilah pole and toe. Pole adalah banyaknya kotak yang dimiliki oleh sebuah saklar, sedangkan toe adalah banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah saklar. Nah, di sini ada jenis-jenis saklar listrik yang digunakan berdasarkan pole dan throw. Seperti single pole, single throw, yaitu saklar on off yang paling sederhana dengan hanya memiliki 2 terminal. Contohnya saklar listrik on off pada lampu. Di situ ada juga single pole double throw, yaitu saklar yang memiliki 3 terminal. Saklar jenis ini dapat digunakan sebagai saklar pemilih. Contohnya saklar pemilih tegangan input adaptor yaitu 110. Nanti bisa dilanjutkan dibaca dengan double pole, single throw. Di sini ada double pole double throw, single pole six throw. Dan di sini ada macam-macam saklar pada pengendali instalasi tenaga dan elektronik. Saklar switch disingkat SS, selector switch. Saklar pemilih ini menyediakan beberapa posisi kondisi on dan kondisi off pada 2, 3, 4 bahkan lebih pilih posisi, yaitu seperti saklar toggle. Ini menghubungkan dan memutuskan arus dengan cara menggerakkan toggle atau tuas yang ada secara mekanis. Ukurannya relatif kecil, pada umumnya digunakan pada rangkaian elektronika. Biasanya ini dibuat seperti aplikasi gitu ya. Limit switch atau termasuk saklar yang banyak digunakan di industri. Pada dasarnya limit switch bekerja berdasarkan sirip saklar yang memutar tuas karena mendapat tekanan flugger atau tripping shift bobber. Konfigurasi yang ada dipasang adalah sirip saklar mekanik, flow switch, flat switch, temperature switch. Di sini juga ada saklar tekanan atau pressure switch. Terus ada saklar push button, adalah tipe saklar yang menghubungkan aliran listrik sesaat saja. Saat ditekan dan setelah dilepas maka kembali lagi ke posisi off. Jadi waktu di push, ditekan tombolnya dia on, ketika ditarik dia off lagi gitu. Macam-macam saklar manual yang digunakan untuk instalasi penerangan menurut hubungan antara lain ada saklar tunggal, saklar kutub 2, saklar kutub 3, saklar seri, saklar tukar, saklar silang, saklar tarik, saklar tombol tekan, saklar kotak. Nah, ini ada jenis-jenis pipa dan kotak selubung. Untuk instalasi di dalam gedung, sering sekali digunakan kabel rumah yang dipasang dengan pipa instalasi. Pipa instalasi dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu pipa baja dicat dengan meni, pipa FVC, pipa fleksibilitas. Pada umumnya pipa instalasi dijual dengan potongan 4 meter, di mana diameter berbeda-beda. Pipa instalasi harus cukup tahan terhadap tekanan mekanis, tekanan panas, lembab, dan tidak boleh menyalarkan nyala api. Di sini kita ada pembengkokan pipa instalasi harus dilakukan sedemikian sehingga tidak terjadi pengepangan
Jari-jari lengkungnya diukur hingga bagian dalam dari lengkungnya. Ini adalah gambaran dari landscape dalam kotak selubung. Kotak selubung menurut sistem pemasangan instalasinya dapat dibedakan jenis-jenis kotak selubung. Kotak selubung normal, kotak sentral, kotak benula, kotak rangkaian ganda, kotak normal. Banyak sekali ragamnya. Selain kotak-kotak yang dibuat dari besi cor atau plat, baja yang dicat dengan meni, ada juga kotak-kotak dari bahan buatan. Pada gambar di bawah ini coba diperhatikan. Di sini ada kotak ujung. Ini tuh ya seperti belokan atau seperti pembagi bahasanya pembagi antara beberapa jalur. Jadi misalnya kayak sering di rumah-rumah itu ada kayak pembagi, ini kotak ujung, kotak tarik atas. Jadi bisa dibagi kalau misalnya tuh banyak pembagian dalam instalasinya, biasanya makainya yang lebih banyak yang kotak silang. Yang ini. Nah, ini kotak cabang 3 kiri ganda, ini juga bisa digunain ya. Terus ada kotak sentral dikembangkan untuk menghindari keberatan yang dimiliki kotak normal dengan menggunakan kotak sentral. Nah, ini kotak sentral dengan 8 lubang pemasukan pipa mendatar. Ini kotak beton. Kotak-kotak jenis lain ada kotak sentral isolit, kotak universal, kotak benula. Habis itu ada kotak rangkaian ganda. Terus ini adalah saluran di dalam lantai. Nah, ini bisa dilihat kalau misalnya mau bikin instalasi, ada saluran lantai tertutup, rangkaiannya beda. Di sini ada jenis-jenis pengaman. Pengaman itu ada MCB ya. Jadi kepanjangan dari MCB itu adalah miniatur circuit breaker atau pemutus ya. Circuit breaker, break itu berhenti, breaker circuit itu arus. Jadi MCB itu sejenis pemutus rangkaian listrik pada suatu sistem tenaga listrik. Biasanya itu dipasang di rumah di bagian awal listrik mau masuk dari penyulang ke rumah. Jadi digunakan MCB ini adalah untuk memutus misalnya terjadi short atau konslet yang biasanya bikin jepret, itu MCB duluan yang jepret agar enggak terjadi short di penyulangnya. Di sini standar SPLN itu ada di surat PLN itu ada di 108/SLI 175 dengan IEC-nya dengan nomornya adalah 609472. MCCB adalah pemutus sirkuit tegangan menengah. Dalam memilih circuit breaker, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu karakter dari sistem di mana circuit breaker tersebut dipasang, kebutuhan dan kontinuitas pelayanan sumber daya listrik, aturan-aturan dan standar proteksi tadi. Nah, ini seperti standarnya ini yang ada di surat PLN. Nah, karakteristik sistemnya juga harus diperhatikan. Terus ada ACB Air Circuit Breaker. Teknologi terbaru ACB telah menghasilkan konsep baru untuk power circuit breaker dengan mempunyai kelebihan dan konstruksi modular dalam plaster and closure ASB. Saat ini memiliki ketahanan terminal yang tinggi dengan prinsip kerja yang disebut perbedaan total. Hal ini dapat menjamin
kontinuitas pelayanan sumber daya listrik, karena pada saat terjadi gangguan, break akan menunda pemutusan sebelum semua sirkuit breaker di sisi bawahnya terputus, sehingga jika gangguan tersebut hanya terjadi pada satu titik, maka sirkuit breaker pada daerah itu saja yang terputus. Nah, biasanya ini nih udah diterapin di PLN ya. Jadi kalau di PLN itu tuh di Lampung ini ada yang namanya tim SCADA. Jadi tim SCADA itu kita itu nggak semuanya, misalnya padam nih, ada gangguan di penyulang A, ada penyulang A, penyulang B, penyulang C. Jadi ketika di penyulang itu kan ada kayak panel boxnya gitu kan dalam satu. Jadi panel satu box disalurkan beberapa penyulang. Misalnya di penyulang ini satu, yang lain ini nggak bakal di panel box ininya ini terjadi kegangguan gitu. Jadi nggak semua penyulang itu nanti bakal mati gitu. Terus ada ELC, Earth Lake Circuit Breaker, atau alat pengaman arus bocor tanah atau disebut dengan saklar pengaman arus sisa, yang bekerja dengan sistem diferensial. Saklar ini memiliki sebuah transformator alur dengan inti berbentuk gelang. Inti ini melingkari semua hantaran suplai ke mesin atau peralatan yang diamankan, termasuk hantaran netral. Ini berlaku untuk semua sambungan satu fasa, sambungan tiga fasa tanpa netral, maupun sambungan tiga fasa dengan netral. Ada sugar straight tegangan surya yang sering disebut dengan spik paku. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Yang keenam ada panel PHB. Panel PHB ini memiliki banyak arti dalam bahasa Indonesia, yaitu panel hubung bagi. Panel hubung bagi selain itu bisa disebut juga dengan perangkat hubung bagi. Pada umumnya PHB juga digunakan pada industri atau bangunan-bangunan yang memerlukan suplai daya yang cukup besar, seperti instalasi listrik yang digunakan di kampus-kampus, industri-industri. Mungkin dia menggunakan PHB yang bagus gitu untuk mensupport penerangan di sana atau instalasi. PHB merupakan yang digunakan sebagai pengaman segala kecelakaan di rangkaian instalasi listrik yang berupa hubung singkat ataupun beban lebih. PHB dapat dibedakan menjadi panel utama, di sini ada distributor panel, subpanel, ataupun sub-sub distributor panel. Peralatan tambahan untuk PHB biasanya ada relay. Jadi relay itu digunainnya untuk proteksi ya, kalau misalnya ada short atau ada konslet, jadi yang lepas duluan itu relay, dan relay itu pun dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau di PLN itu ada step up, step down, dia mati keadaan up atau keadaan down gitu, keadaan terbuka atau keadaan close gitu. Semuanya nanti belajar di selanjutnya. Alat ukur untuk memeriksa dan mengontrol kestabilan listrik pada suatu rangkaian adalah ada ampere meter, voltmeter, frekuensi meter, cos meter. Nah, di sini ada jenis-jenis PHB. Ditinjau dari tegangan operasinya, maka PHB dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Ada tegangan rendah, menengah, tinggi. Ditinjau dari sisi pemasangan, maka PHB dibagi menjadi pemasangan dalam ataupun luar. Ditinjau dari sisi susunan, ada main panel, main subpanel, distribusi panel. Ditinjau dari susunannya, tingkatan menjadi panel penerangan, panel tenaga, panel kontrol. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 lagi, bentuk lemari, kotak, meja. Berdasarkan perkembangan teknologi, PHB dibagi menjadi 2, yaitu konvensional dan modern. Sampai sini dulu pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan.